Halo, 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 sobat trader semuanya, sahabat Marlam Channel, jumpa lagi di Marlam Channel. Selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan saya. Malam ini trading lagi yuk. Manfaat akun Sen untuk belajar trading. Nah, mudah-mudahan konten atau video ini bermanfaat buat sobat trader semuanya ya. Namun sebelum kita sharing, berbagi informasi, mengedukasi, saya selalu menyampaikan bahwa konten video ini adalah murni edukasi, murni informasi. Saya bersama Marlam Channel tidak pernah menawarkan investasi apapun, tidak menerima titip dana, tidak menawarkan perdagangan kontrak berjangka, dan saya juga tidak menjual robot trading atau expert advisor atau EA. Jadi saya murni berbagi pengalaman, berbagi informasi di seputar trading, belajar trading, kemudian bagaimana memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada supaya kita ke depannya ini menjadi trader yang lebih baik. Jadi pengalaman-pengalaman saya, pengalaman-pengalaman orang lain kita jadikan informasi supaya kita tidak mengalami seperti yang dulu pernah saya alami. Jadi sobat trader semuanya itu harusnya ya saat ini lebih baik karena informasi sudah sangat terbuka lebar dan cukup terjangkau, meskipun yang berbayar juga ada. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa konten atau video ini murni edukasi, berbagi informasi. Saya tidak menerima investasi dalam bentuk apapun, tidak menerima titip dana, tidak menawarkan perdagangan kontrak berjangka, tidak menjual robot trading. Saya informasikan juga bahwa trading itu memberi peluang untuk mendapatkan keuntungan. Namun juga ada indikasi atau ada bisa mengalami kerugian. Jadi silakan sebelum sobat trader semuanya investasi uang di akun, jadi silakan belajar dulu, latihan dulu. Nah, setelah mahir baru investasi di akun real. Jadi sekali lagi silakan sobat trader semuanya mencari tempat-tempat edukasi yang cocok dengan situasi dan kondisi teman-teman semuanya. Misalnya mau belajar dengan saya silakan, mau diskusi dengan saya silakan. Saya selalu welcome, namun saat ini saya sementara hanya melayani secara online. Untuk offline sementara saya belum ada waktu. Jadi sobat trader semuanya yang mau belajar trading bisa melalui sarana online, bisa lewat WA, bisa lewat Messenger, bisa lewat chatting, bisa lewat Zoom, dan sarana-sarana online lainnya. Saya selalu welcome untuk itu. Jadi selamat datang di live ini. Saat ini saya live di Facebook, dan nanti video ini saya akan upload juga di channel YouTube Marlam Channel ya. Jadi silakan bagi yang mau melihat video ini bisa di Facebook saya atau di channel YouTube. Semuanya gratis, tidak ada langganan. Namun kalau edukasi yang lebih expert, yang memerlukan waktu untuk bimbingan, tentu ada biaya. Namun kalau cuma sharing, cuma tanya-tanya seputar trading, tidak sampai detail, saya sangat welcome dan tidak perlu membayar. Oke, jadi malam ini saya live sambil melihat market real ya. Jadi saat ini saya ditemani oleh Trading View ya, ini Trading View yang mana indikator ini cukup membantu. Ini apa yang digunakan dalam indikator ini? Jadi dalam indikator yang ada di layar ini, yang di bawah saya, bawah kanan saya ini adalah indikator menggunakan garis trendline.
Garis trendline tentunya sangat familiar buat teman-teman semuanya ya. Bagaimana cara menggunakan indikator ini? Ini sebenarnya cukup simpel ya. Cukup simpel. Jadi kalau sebelumnya itu ada high yang signifikan, kemudian ada low yang signifikan, ini digaris aja kira-kira kemiringannya 45 derajat seperti itu. Nah, nanti jika ada candle-candle yang menembusnya atau bahasa bahasa standarnya adalah break, candle yang break, candle body yang break, maka disitulah kita bisa membuat trading plan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, ini di video ini saya akan berbagi buat teman-teman semuanya. Namun, sebelum itu saya informasikan ya, ini hanya sekedar informasi aja, tidak terlalu penting juga. Nanti kalau dianggap penting, saya nanti dibully oleh trader-trader wati ya. Jadi saya informasikan ini secara pribadi juga. Jadi ada suatu broker yang menyediakan akun kecil yang mana nilainya sen ya, itu bisa untuk latihan, dan akun ini bisa dijadikan juga sebagai signal langganan di MTL 5. Ini sangat bagus, selama ini juga banyak yang memanfaatkan fasilitas ini. Jadi yang membutuhkan saja bisa diskusi dengan saya. Nah, itu informasi, sekilas informasi buat teman-teman semuanya. Ini akun ini kecil ya, hanya untuk belajar. Kalau saya biasanya menyarankan deposit antara 10 dolar atau 100 dolar. Jadi ada dua nilai yang bisa digunakan. Misalnya 10 dolar itu nanti di angka MT4-nya jadi 1000. Kalau 100 dolar di angka MT4-nya dari 10.000. Jadi seolah-olah nanti ke depannya kita bisa trading menggunakan nilai dana sebesar itu. Yang mana ketika kita belajar dengan akun tersebut, kita sudah berusaha, kita harus berusaha mengatur, memanage lot sedemikian rupa sehingga akun itu tumbuh dalam belajar itu. Ketika sudah terbiasa tumbuh dengan baik dengan menggunakan lot yang kita gunakan, maka nanti ke depannya kita bisa menggunakan nilai akun yang sebenarnya dengan nilai tersebut, misalnya 10.000 atau 10 dolar jadi 1.000. Nanti kita bisa deposit 1.000 di akun real, akun standar. Ya, Pak, itu kan besar. Ya, itu kita bisa nabung. Jadi kalau misalnya 1.000, katakanlah mau nabung 50, kan hanya perlu waktu 20 kali nabung, atau misalnya sebulan 50 perlu 20 bulan atau sekitar 2 tahun. Nah, nanti setelah tahun kedua selesai kita bisa gunakan, karena namanya trading kan untuk jangka panjang. Jadi tidak hanya 1-2 hari, tapi untuk jangka panjang. Dengan belajar seperti itu biasanya akan lebih berhasil daripada kita belajar langsung sat tanpa di manage dengan baik. Atau kita menggunakan angka 10.000. Nah, dalam belajar memanage dengan angka 10.000, akunnya bisa tumbuh. Nah, nanti ke depannya kita bisa menggunakan angka 10.000. Caranya gimana untuk mencapai itu? Ya nabung. Misalnya 100, lama-lama juga nanti akan terkumpul 10.000. Pak, itu kan perlu waktu. Ya, namanya nabung ya perlu waktu. Kalau pengen cepat ya teman-teman bisa menggunakan warisannya untuk mendapat itu lebih cepat. Tapi kalau kita ingin mandiri dan kita modalnya misalnya tidak ready, ya salah satu caranya adalah menabung. Supaya tabungannya cepat, bagaimana dalam menghasilkan tabungan tersebut? Ya bisa menjadi partner, bisa membuat edukasi, melayani edukasi, bisa membuat buku, PDF, apapun yang bermanfaat pada orang lain dan orang lain membutuhkan. Nah, disitulah ada manfaat, yang butuh bisa membayar, yang kita punya ilmunya juga mendapatkan bayaran. Jadi disitulah nanti akan lama-lama juga akan terkumpul. Nah, disitulah juga akan menjadikan manfaat buat semuanya. Jadi tidak ada unsur tipu menipu. Oke, saya lanjut ya. Jadi di sini ini ada garis trendline ya, ini
X sebelumnya yang signifikan adalah ini. Ya, ini ya. Ini yang signifikan X-nya. Kemudian ada ini. Ya, ini. Oke. Nah, kemudian ini digaris. Kalau kita tidak punya indikator ini, digaris saja. Menggunakan kalau MT4, ya, misalnya kita menggunakan MT4, ya, misalnya menggunakan MT4, ya, coba kita buka tool, ya, tool yang tidak ada ini. Nah, misalnya MT4, abaikan ya transaksinya ini karena saya sudah transaksi. Jangan anggap transaksinya dulu, tapi edukasinya ya. Jadi tadi kalau yang menggunakan MT4 adalah ini, kita coba M15 atau A1 dulu juga boleh. Jadi kita kalau MT4 ini ya, hacknya yang ini bisa digaris ya. Seperti ini, kemudian ada low-nya ini ya, setelah terjadi ini low-nya digaris. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya kecilkan biar tidak numpuk. Ya, kemudian ada ini ya, ada di sini. Ini ada candle yang nge-break ya, Ya, kalau yang tadi menggunakan di sini. Jadi ini ada candle yang sudah break. Nah, inilah kita jadikan untuk mapping kalau menggunakan MT4 ini ya. Jadi ini candle yang break ini, yang ini ya. Jadi candle ini candle ini, kita jadikan ini untuk mapping. Mapping itu ada perencanaan, ya kita jadikan perencanaan. Nah, ini sudah konfirmasi break, jadi kita kalau sudah terjadi seperti ini, cari B. Nah, B-nya bagaimana? B-nya adalah bisa langsung setelah candle ini close dan break trendline, kemudian kita entry, atau jika terjadi koreksi, jadi misalnya ini ya, jadi misalnya seperti ini, kita bisa ambil entry di sini, misalnya nanti ke sini gitu ya. Nah, target-targetnya adalah kita menggunakan support resisten. Target-target bull itu menggunakan support resisten. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara cut loss-nya atau SL-nya, meletakkan SL-nya di sini, SL-nya di bawah ini ya, seperti ini. Nah, SL-nya di sini. Jadi nanti kalau harganya turun, kita kena SL. Namun kalau harganya sesuai dengan trading plan kita mencapai target. Nah, seperti ini. Pak, kok itu tidak pakai SL tapi pakai sell stop? Nah, di sini saya menggunakan yang namanya strategi switching ya, yang ada di MT4 saya ini menggunakan strategi switching. Pak, kenapa itu entry-nya di atas? Ya, karena saya tadi tidak memantau di market Amerika malam ini, jadi saya baru entry di sini. Oke, kemudian saya tetap SL-nya nanti di sini ini akan close B-nya dan akan terjadi sell stop. Nah, targetnya kalau sell, targetnya di support ya, support juga di sini. Nah, seperti itu caranya membuat trading plan. Kalau menggunakan trading view ini lebih enak ya. Ternyata trading view itu lebih enak. Jadi seperti ini kita membuat trading plan ya. Long ya, terima kasih yang kemarin mengajari saya ini ya. Jadi kita jadikan entry di sini ya, yang pink ini jadikan area mapping kita. Misalnya kita entry di sini, nah targetnya ini menggunakan area ini ya, area support resistennya. Nah, seperti itu. Jadi targetnya di sini. Oke, kalau entry di sini, targetnya di sini ini nilainya adalah
34 pip ya. Oke, kemudian kita bisa menaruh SL-nya di bawah. Ya, SL-nya di sini, targetnya di sini. Oke. Ini kita bisa mapping ya menggunakan area ini. Nah, seperti itu. Jadi yang oranye ini area entry, kemudian SL-nya di bawah ini ya, candle ini. Candle yang begini, kemudian targetnya adalah menggunakan resisten sebelumnya. Oke, cara tradingnya seperti itu, cukup simple ini, jadi cukup simple. Pak, itu patokannya gimana? Jadi intinya sebenarnya kalau kita menggunakan area ini ya, area yang ada di sini, maka kita menggunakan high-nya di sini. Setelah high terbentuk low, nah maka high-nya digaris ya, kemudian low-nya juga digaris dibentuk trendline, mana nanti yang ketembus. Nah, candle yang ketembus ini atau yang begini kita jadikan untuk mapping. Jadi area tersebut adalah area konfirmasi untuk entry, baik langsung maupun retrace ya, atau koreksi atau pullback. Nah, seperti itu. Oke, jadi teman-teman selamat datang yang mengikuti live ini. Ini sekedar sharing aja ya. Mudah-mudahan edukasi ini bermanfaat buat kita semuanya. Saya hanya berbagi, jadi tidak mengajak untuk transaksi tidak, tapi ini berbagi informasi cara trading yang simple. Jadi menggunakan konfirmasi candle yang mana candle tersebut sebagai candle kekuatan dari batasan-batasan yang kita sudah buat. Oke, jadi selamat malam buat teman-teman yang sudah bergabung di Marlam Channel di live ya, saya live di Facebook. Dan nanti video ini saya upload di YouTube juga ya, untuk tambahan informasi aja, untuk mengisi waktu juga. Jadi teman-teman semuanya, saya sharing ya, sharing cara trading ini menggunakan yang namanya garis trendline. Jadi garis di mana kita sebagai trader membatasi area-area yang belum terbentuk, kemudian area tersebut dijadikan batasan ya, support resistennya. Karena garis trendline, maka biasanya ada kita menggunakan yang kemiringannya. Nah, di sini kemiringannya kurang lebih kita menggunakan kemiringan 45 derajat ya. Jadi nanti dibikin aja kemiringannya seperti ini, kurang lebih seperti ini, jadi nggak baku ya. Dalam teknikal itu seperti ini, tidak harus 100% perfect ya, tidak bisa seperti itu, tapi kita ambil rata-ratanya. Kemudian setelah ketemu rata-ratanya, nanti ada candle yang mana sebagai konfirmasi, yang mana candle itu adalah sudah menembus batasan tersebut. Nah, itulah kita jadikan mapping area tersebut. Kita bisa jadikan untuk entry itu. Jadi kalau masih di area tersebut kita bisa entry. Selagi kalau misalnya selagi harganya belum turun break area tersebut, maka kita bisa entry. Nanti targetnya bisa 1 kali, 2 kali. Rasionya atau risk rewardnya bisa 1 kali, 1,5 kali, 2 kali. Yaitu tergantung kita masing-masing. Kalau misalnya di sini resikonya 20, bisa TP-nya 20 atau 30 atau 40, lah itu tergantung kita, kebiasaan kita. Namun kalau saya biasanya kalau target itu kita sesuaikan dengan support resisten terdekat. Kalau misalnya di sini kita bisa
bisa ambil yang bawahnya juga boleh. Di sini juga sudah cukup cukup lumayan, udah sangat cukup ya di sini. Misalnya ini ya. Di sini pun sudah cukup cukup juga. Jadi seperti itu. Namun kalau pengen lebih lebar, kita bisa menggunakan support yang ada di atasnya. Jadi bisa menggunakan di atasnya ini. Nah, kalau menggunakan trading view ini cukup lumayan enak. Nah, kalau menggunakan MT4, teman-teman ya seperti ini, bisa menggunakan ini apa namanya, rectangle ya. Bisa menggunakan rectangle atau menggunakan garis. Di sini ada horizontal line, kita bisa garis seperti ini. Areanya untuk target. Kalau menggunakan MT4 bisa seperti ini. Ini target-targetnya. Kemudian nanti resikonya di bawah, atau misalnya nanti punya sell, dan targetnya juga bisa kita garis atau kita buat menggunakan rectangle. Jadi dibikin simple supaya kita terbiasa membuat trading plan ketika mau trading, bukan trading dulu baru membuat trading plan, tapi kita membuat trading plan dulu, perencanaan dulu supaya ada gambaran, kemudian kita baru entry. Jadi kita kalau misalnya tidak sesuai dengan trading plan, kita ada skenario berikutnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, bagi teman-teman yang mengikuti live, kalau ada pertanyaan jangan sungkan ditulis di kolom komentar ya di bawah ya. Nanti supaya bisa kita jadikan untuk diskusi. Oke, saya sambil membalas ini ya teman-teman yang chatting di WA. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan baik di live di Facebook maupun di YouTube, teman-teman atau sobat trader semuanya bisa komentar ya di kolom komentar. Komentar-komentar tersebut bisa saya jawab juga, atau bisa nanti saya buatkan video di berikutnya. Jadi dengan adanya komentar itu nanti kita atau saya bisa membuat video-video ke berikutnya. Jadi ada bahan untuk membuat video. Jadi silakan teman-teman semuanya bisa diskusi ya. Ini per goal saya menggunakan H1 dan M15. Kalau mappingnya saya menggunakan H1, entry-nya kita bisa lihat di M15. Pak kita sale. Ya, ini pernya per goal ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan MT4 atau mapping juga bisa menggunakan sarana trading view. Sarana trading view ini cukup bagus juga. Pak, ini indikator apa? Misalnya tanya, ini indikator yang saya langganan ya, langganan trader dari Malaysia ya. Namanya Vira Indikator. Jadi silakan cari di Telegram, ada Vira Indikator. Di sana biasanya juga dikasih signal-signal entry juga. Mudah-mudahan seperti ini bermanfaat buat kita semuanya ya, karena ilmu itu selalu bermanfaat. Karena setiap orang yang memberi ilmu itu biasanya sudah di riset, sudah masuk logika gitu, tidak asal. Jadi saya pun juga sangat welcome dengan ilmu-ilmu trading seperti ini. Seperti misalnya area nego, area sideways, kemudian area SND, terus kemudian breakout. Nah, kemudian kalau ini adalah menggunakan area trendline dan di breakout ya, seperti itu. Saya menggunakan sarana ini ya, sarana ini cukup bagus ya yang ada di kanan saya ini, dan ada di sini ini cukup lumayan untuk membantu kita. Jadi teman-teman semuanya yang mengikuti live, kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanya, nggak usah sungkan-sungkan ya. Nah, saat ini kenapa goal ini nggak begitu bergerak, jadi teman-teman juga bisa
Selain teknikal juga bisa cek di Forex Factory ini ya, forexfactory.com. Ini bisa menggunakan VPN yang bagi yang internetnya di blok, jadi gunakan VPN bisa mengakses. Nah, ini karena nanti akan ada berita di jam 21.45 atau jam 10 kurang 15 menit. Makanya sekarang goalnya belum bergerak, jadi masih nunggu jam 21.45. Masih cukup lama ya, karena masih 2 jam lagi, hampir satu jam, sekitar 1 jam 40 menit lagi ke beritanya. Jadi teman-teman bisa belajar dulu ya. Ini jadi selain teknikal, teman-teman bisa melihat ini apakah ada rilis berita atau tidak seperti ini. Contohnya tadi malam ya. Tadi malam itu Amerika itu libur ya, banknya libur kan ini ya. Tadi malam itu tanggal 23. Nah, di sini ya. Nah, libur maka goalnya juga hanya sideways lah. Sementara hari ini tanggal 24 ya, nanti ada rilis berita jam 21 euro. Kemudian jam yang paling penting adalah 21.45 ini yang akan membantu pergerakan pair-pair yang berhubungan dengan USD. Oke teman-teman semuanya, jadi silakan ya bisa diskusi. Ya kalau Pak Simon ya, ini ada pertanyaan. Jadi saya biasanya menggunakan ini bantuan indikator ini. Jadi mappingnya menggunakan H1 dulu, ya H1 dulu. Kemudian nanti entry-nya kita konfirmasi juga bisa menggunakan M15. Nah seperti ini. Jadi kita cari kalau H1-nya B, maka kita cari signalnya yang B. Jadi seperti ini. Tadi H1 kan B ya. H1 ini B, maka M15-nya cari yang B, jangan yang sell seperti ini. Itu. Jadi cari yang B. Nah, tadi B-nya B, nah kita cari di sini. Jadi kita B-nya ini, candle konfirmasi ini kita jadikan untuk area entry, seperti itu. Cara entry-nya tadi sudah saya sampaikan ya, candle break, candle konfirmasinya dari trendline itu kita jadikan untuk patokan entry itu di mapping ya, areanya itu di mapping. Maaf ya, saya agak batuk ini. Sebentar ya, saya coba. Oke, seperti itu ya caranya ya. Jadi kita mapping dulu H1. Jadi kita membuat trendline. Trendline itu berpatokan ada high, kemudian ada low. Ada high, ada low.
low-nya ini yang signifikan ya. Jadi setelah ada high, kemudian turun. Nah, disinilah ini kita anggap high ya, high tingginya. Nah, kemudian turun, otomatis ini tinggi sudah terbentuk. Nah, kemudian ada turun, ya ditunggu aja turun. Kemudian terjadi harga naik. Nah, di sini ini sudah dianggap low ya, low-nya daripada yang sebelumnya ini. Ini dianggap low. Nah, low ini dijadikan paduan untuk membuat trendline. Yang high dijadikan untuk membuat paduan trendline. Kemiringannya berapa? Ini kemiringannya sekitar 45 derajat ya. Dibikin kemiringannya sekitar 45 derajat. Nanti dilihat aja juga ketika 45 derajat ini ada candle-candle resisten ya, resistennya itu membentur enggak. Kalau membentur ini dianggap lebih valid ya, seperti ini. Ini ada candle-candle seperti ini lebih valid ya. Ini kita membuat trendline-nya 45 derajat dan ada candle-candle seperti ini. Nah, ini dianggap lebih valid ya, lebih valid. Ini. Karena trendline kita bekerja dengan baik. Ada candle-candle yang mendekati trendline dan mantul ke atas. Kemudian yang atas juga dibikin kemiringannya kurang lebih 45 derajat. Dan di sini juga ada candle-candle ya. Ada candle-candle yang menyentuh trendline juga kembali ke bawah. Nah, dalam artian ini ada yang namanya resistennya terhalang oleh trendline, supportnya terhalang oleh trendline. Kemudian apabila mengecil, sudah mengecil beberapa waktu, ya ini H1 kan beberapa jam ya. Kemudian ada candle yang breakout, keluar dari kandang, keluar dari trendline. Nah, candle yang breakout ini ya, candle yang breakout ini kita jadikan untuk area entry atau area mapping. Jadi ini di mapping, dikasih warna kalau MT4 ya. Kalau MT4 dikasih warna seperti ini ya. Kemudian inilah yang kita jadikan untuk entry. Apabila mau langsung entry boleh, SN-nya nanti di bawah, atau nunggu retrace ya, atau pullback harga ke bawah naik. Nah, itu kalau kita sabar bisa nunggu harga ke bawah baru entry. Kalau sabar ya, tapi kalau nggak sabar ya kita langsung entry. Kemudian yang paling ideal bagaimana? Paling ideal adalah karena ini berhubungan support resisten, maka cari area breakout atau yang nge-break ini jangan terlalu panjang. Jadi breaknya jangan terlalu panjang. Kenapa? Kalau terlalu panjang itu risikonya juga panjang. Tapi kalau breaknya pendek, risikonya lebih kecil. Jadi kalau misalnya harganya ternyata tidak jadi break ke atas, kita risikonya hanya kecil. Namun kalau misalnya tidak terjadi break, kita bisa entry dengan risiko yang kecil dan targetnya juga disesuaikan. Nah, seperti itu cara entry menggunakan strategi ini. Strategi ini cukup simpel ya, sangat-sangat simpel menurut saya. Nah, ini sangat-sangat simpel cara trading seperti ini. Jadi nanti silakan semuanya dicoba. Jadi saya memberikan ilmunya, silakan dicoba. Apakah ini cocok dengan Bapak Ibu semuanya atau sobat trader semuanya? Kalau cocok gunakan dan bisa diedukasikan kepada orang lain. Baik berbayar pun nggak ada masalah. Kalau teman-teman sudah menjiwai cocok, mau nanti teman-teman menarik biaya ke orang lain dan orang lain membutuhkan pun nggak ada masalah. Meskipun dapatnya gratis dari Facebook saya, dari YouTube saya, teman-teman mau membuka edukasi dengan berbayar pun nggak masalah. Yang penting kan kita tanggung jawab dalam memberikan edukasi tersebut, dalam memberikan informasi tersebut bisa kita pertanggungjawabkan dalam artian kita sudah mencobanya dan cocok, kita sudah tahu kelemahannya, kita sudah tahu kelebihannya, mau dibikin edukasi berbayar pun buat saya nggak ada masalah karena akan bermanfaat untuk orang lain. Nah, kecuali kalau kita tidak bisa asal-asalan memberi edukasi, apalagi berbayar, nah itu tentu itu merugikan orang lain. Nah, di situ ada yang dirugikan. Tapi kalau selama tidak ada yang dirugikan dan teman-teman memberikan informasi, nggak ada masalah karena ilmu itu kan yang perlu
kita perlu berkorban juga untuk mendapatkan ilmu. Lah, saya pun juga demikian. Untuk mendapatkan ilmu ini, saya juga harus join di kelasnya yang memilih ilmu ini. Nah, saya hanya mengambil simpelnya saja, sementara sebenarnya ya ilmunya ini lebih ada lagi, yaitu ini ada garis kuning-kuning di sini. Nah, ini saya tidak bisa menerangkan karena ini adalah kelebihan dari Vira Indikator ini. Nah, teman-teman kalau mau join ini bisa di Telegram cari Vira Indikator. Nanti ketemu grupnya 37.000 member ya. Nah, di situ grupnya umum, bisa bagaimana cara joinnya. Nanti bisa join menjadi member VIP-nya. Tidak berbayar, hanya kita trading atau membuat akun di bawah broker yang direkomendasikannya. Ya cukup simple ya, cukup bagus, membantu kita. Seperti itu. Nah, yang saya sampaikan di sini umumnya dan ini umum juga, ini menggunakan trendline. Trendline ini kemiringannya sekitar 45 derajat ya, dibikin 45 derajat dengan patokan harga ke atas, kemudian turun. Nah, disinilah ini high ya, karena melebihi harga sebelumnya ini, anggap saja high-nya di sini karena sudah melebihi ini. Nah, ini dianggap resistennya, kemudian turun. Nah, kalau turunnya mentok di sini, maka ini dianggap low, jadi dikasih garis trendline juga. Ini pun kan juga sebelumnya kan dari sini, kemudian ada trendline juga, ini juga nembus. Nah, kita entry pun juga profit gitu loh. Meskipun setelah itu ada break lah, kalau sudah break ya kita harus sudah berhati-hati. Tapi intinya adalah ilmu ini cukup bagus, jadi ini menggunakan trendline, di mana trendline itu adalah support resisten juga, tapi dalam bentuk kemiring, harganya itu mengecil ya. Jadi dari besar mengecil itu dari besar mengecil, kemudian breakout. Nah, breakout itulah kita jadikan untuk area konfirmasi ya, area konfirmasi. Nah, dari area konfirmasi ini kita bisa membuat trading plan, perencanaan. Oh, entry kita di sini. Mau entry langsung atau nunggu retrace atau pullback. Pullback itu jadi harga turun, pull ya, didorong kemudian naik, seperti itulah kira-kira seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi ada sedikit informasi ya. Jadi teman-teman yang mau belajar menggunakan akun kecil yang mana nilainya sen, jadi teman-teman bisa menggunakan itu, misalnya nilainya 1.000 sen, 10.000 sen. Kenapa? Nah, kita sudah terbiasa dengan akun tersebut, dengan angka, terutama bukan akunnya ya, dengan angkanya. Jadi angkanya 1.000, angkanya 10.000. Menggunakan lot yang sudah di setting, misalnya kalau 1.000 0,01 atau 0,1. Jadi udah terbiasa dengan memanage akun tersebut, dan kalau belajarnya bagus, sudah terbiasa, maka kita bisa menggunakan akun standar di broker lokal ya. Saat ini kan tentunya sudah ada mikro, ada mini. Nah, kita bisa menggunakan akun tersebut loh. Untuk mencapai 1.000 kan perlu biaya ya. Kita kan bisa menabung. Kalau misalnya 1.000, nabungnya $50, berarti butuh 20 kali nabung. Kalau sebulan $50, berarti perlu 20 bulan. Kan nanti lama-lama juga jadi 1.000. Nah, setelah 1.000 nanti tradingnya seperti saat belajar tersebut, seperti itu. Nah, kalau menggunakan akun latihannya 10.000, nah berarti kita juga nantinya ke depannya tradingnya dengan angka 10.000 supaya terbiasa. Jadi latihannya terbentuk, saat real pun juga sudah akan terbiasa seperti saat latihan. Jadi seperti itu yang manfaatnya dari akun sen atau akun kecil untuk latihan. Nah, akun tersebut untuk latihan aja terutama ya, untuk latihan terutama ketika mau belajar belum ada modal atau takut dengan modal yang besar, maka bisa menggunakan akun kecil tersebut. Nah, ketika nanti sudah terbiasa, kita bisa menaruh dana di broker lokal. Saya saat ini bisa menawarkan broker lokal yang namanya JCFX. Nah, di situ
servernya bagus, layanannya bagus, distribusinya cepat, WD-nya juga standar, layanannya cukup bagus. Jadi ini dash ya servernya. Jadi nanti bisa menggunakan DCFX untuk realnya. Nah, untuk latihannya bisa menggunakan akun kecil dulu supaya terbentuk karakter yang baik sebagai trader. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman yang ikuti live, kalau mau diskusi jangan sungkan ya. Kalau mau diskusi jangan sungkan, silakan, saya welcome ya buat teman-teman semuanya. Jadi goal ini kenapa belum bergerak? Karena kalau menurut informasi rilis tadi ini nanti baru akan bergerak sekitar jam 21 sampai jam 22 atau jam 9 sampai jam 10 baru akan melanjutkan pergerakannya. Jadi silakan sabar-sabar dulu, atau kalau mau entry cari entry yang menggunakan lot dulu. Nah, setelah itu baru nanti kita bisa, seperti saya ini saat ini saya menggunakan akun Sen juga, nggak masalah. Nah, ini saya jadikan copy trade ya, master copy trade. Ini saya menggunakan B di sini. Pak, copy-nya telat, tidak sesuai trading plan. Ya, karena saya tidak memantau harga sebelumnya. Jadi karena saya sudah mendapatkan harga di sini, maka saya entry duluan, ternyata kembali ke retest. Nah, seperti inilah. Kalau kita entry-nya terlalu keburu-buru, padahal ada harga retest atau pullback. Nah, kalau kita tadi entry-nya di sini, tentunya saat ini sudah profit 20 pip. Nah, seperti itu. Jadi kelebihannya trading menggunakan strategi ini adalah mencari harga pullback. Nah, apabila nanti sudah mencapai ini, kita targetnya lebih tinggi lagi, seperti itu. Oke, saya sambil melayani ini ya, melayani teman-teman yang chatting di WA ya. Oke, teman-teman juga yang mau menggunakan smart tool ya, ini tool seperti yang tampil di sini. Jadi smart tool ini menggunakan strategi switching. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini secara gratis. Saya tidak menjualnya. Ya, cukup nanti siapkan akunnya, saya kasih toolnya, bisa dicoba. Kalau cocok bisa dilanjut. Kalau nggak cocok pun nggak dipakai, nggak ada masalah. Ini strategi ini adalah strategi switching ya, strategi di mana ketika kita B ada sell stopnya, ketika kita sell ada B stopnya. Ini namanya switching strategi. Nah, kemudian kita bisa setting jaraknya, kelebaran jaraknya bisa kita setting sesuai kebiasaan kita atau sesuai market yang ada. Nah, ini gratis, silakan teman-teman bisa menggunakannya. Minimal modalnya bisa menggunakan $200 atau bisa menggunakan $500, $1.000 ya, tergantung kita bagaimana menggunakannya. Ini cukup bagus ya strategi ini. Tool ini sudah saya gunakan sejak akun ini saya buat. Nah, ini akun ini saya buat di bulan pertengahan bulan 7 ya, kurang bulan Juli ya, pertengahan bulan Juli. Saya awalnya deposit 200, kemudian saya tambah 500, totalnya 700 ya. Nah, ini 700 dengan profit 500, jadi sudah saya WD 200, jadi ini profitnya hampir 60% menggunakan strategi switching ini. Semuanya ya, ini semuanya menggunakan strategi switching. Nah, di sini kan ada ini smart tool, tradingnya seperti itu. Nah, awal-awalnya profit besar karena saya agresif ya, lebih agresif. Sekarang akhir-akhir ini saya lebih memanage akun dengan baik, jadi hasilnya lebih kecil tapi dalam kategori lebih aman. Dulunya bulan-bulan awal-awal profitnya lebih bagus, lebih besar. Nah, saat ini profitnya lebih kecil, jadi tapi di sisi lain tidak terlalu besar profitnya, seperti itu. Akun ini saya posting saya upload di MGL5, teman-teman bisa pantau ya MGL5 saya. Nah, ini MGL5 akun ini adalah ini, jadinya 24%.
kemudian maksimal depositnya atau deposit loan-nya cukup besar karena awal-awalnya menggunakan entry yang lebih banyak levelnya ya. Saat ini cuma saya batasi sampai 5 level, kalau sebelumnya sampai 15 level. Nah, di sini perkembangannya 60% dengan DD ini. Di sini sejak Juli ya, Juli, Agustus, September ini cukup bagus, rata-rata 15%. Namun Oktober, November ini kecil-kecil ya, karena saya sudah menjaga akun ini supaya awet ke depannya, tidak terlalu besar profitnya. DD-nya juga supaya lebih stabil kecil ya. Kalau lihat DD-nya ini cukup kecil ya, dari awal sempat besar ini karena mencapai level yang lebih besar. Jadi seperti itu strategi ini. Ini bisa digunakan teman-teman juga, sobat trader semuanya. Cukup menyediakan akun, nanti saya buatkan toolnya ya. Seperti itu ya. Jadi inilah cara strategi trading yang saya gunakan. Ini cukup simpel dan masuk akal karena menggunakan support resisten ya. Support resisten dalam bentuk trendline. Kalau MT4 seperti ini, kalau menggunakan trading view seperti ini. Oke. Oke teman-teman, kalau sedikit berisik minta maaf ya, di tempat saya hujan terus ini ya. Di tempat saya hujan terus. Ya teman-teman bisa ini ya, silakan yang mau bertanya. Ini saya memantau Facebook saya yang layarnya ada di atas kamera saya. Yang mau diskusi bisa ini ya, bisa chatting di komentar. Oke teman-teman yang ikuti live bisa tanya-tanya ya, silakan, saya welcome. Jadi teman-teman yang ngikuti live bisa tanya-tanya, silakan. Kenapa ini bank, kenapa ini tidak sell gitu, sulit. Tapi maaf, ini tempat saya agak berisik ya, karena hujan deras.
Selamat malam ya buat teman-teman semuanya. Jadi video ini selain live di Facebook, nanti saya upload di YouTube ya. Jadi teman-teman bisa nyaksikan berulang-ulang nanti di YouTube ya. Jadi teman-teman, kenapa ini P, kenapa ini saya boleh tanya ya. Ini alasannya adalah menggunakan indikator trendline. Trendline konfirmasi ini kalau targetnya ini sudah TP ya teman-teman semuanya, targetnya seperti ini, bisa menggunakan resistennya di sini ya. Ini targetnya seperti ini. Oke, sudah mulai bergerak ya goalnya. Kalau menggunakan trading view seperti ini ya, cukup bagus juga ini ya. Targetnya bisa mencapai di sini juga. Nah, ini sudah cukup bagus ya. Ini sudah profit ya, tadi sempat 40 pip ya. Ya, ini 40 pip, 10 pip lagi, TP 50 pip. Ya, ini late trade. Nah, teman-teman saya informasikan ya. Saya ada informasi yang teman-teman yang akan menggunakan akun untuk edukasi, untuk belajar trading, itu akunnya akun nilainya sen ya. Itu bisa menggunakan angka latihan 1000, 10.000 atau 5.000. Nah, dalam latihan itu silakan gunakan lot yang dimanage dengan baik supaya kita belajarnya itu bermanfaat. Jadi supaya kita terbiasa. Kalau sudah terbiasa, nanti kita bisa menggunakan akun standar di broker, misalnya di CFA, di Monex, atau di broker lainnya ya. Harganya goal ya, sangat bagus ya. Mencapai target kurang berapa pip ya. Ini cukup agresif ya goalnya. Sebelum news saja sudah agresif ya. Hampir TP. Ya, targetnya menggunakan support, menggunakan resisten ya. Targetnya seperti ini, menggunakan resistennya. Ya, kurang beberapa pip aja ya mencapai targetnya. Nah, kalau teman-teman misalnya sudah seperti ini, takutnya harganya nggak sampai, ya silakan di close manual ya. Kalau nggak sabar, misalnya seperti ini, kadang-kadang kan kita dakduk ya, capek ndak. Nah, seperti ini kan, ini cukup membuat kita sedikit kecewa gitu loh. Nah, kalau seperti ini, jadi kalau kurang 1 pip, misalnya 5 pip ya di close manual kalau kita pas memantau. Jadi tidak gelo, cara Jawa ini tidak gelo ya. Jadi misalnya melihat harga seperti ini, teman-teman bisa di close manual. Ini berarti di sini ada resisten yang kuat. Di sebelumnya ini juga ada resisten yang kuat. Tapi kalau misalnya mau dibiarkan ya silakan. Tapi kalau misalnya melihat pas trading, melihat seperti ini, kok harganya nggak langsung mencapai level target kita, kurang beberapa pip ya silakan di close manual aja. Toh juga dari sekian pip ini kan cuma kurang beberapa pip. Nah, jadi silakan bisa di close manual. Nah, itu penting juga ya, kadang-kadang juga kurang 1 pip aja nggak mencapai target ya, seperti itu. Kalau misalnya kita menggunakan entry seperti ini pun kan, ini resikonya 35 pip, targetnya sudah mencapai hampir 45 pip, jadi sudah 1:1 lebih ya, seperti itu. Jadi silakan teman-teman kalau seperti ini lebih fleksibel aja, jangan terlalu kaku.
Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di Facebook ya. Saya saat ini live di Facebook dan video ini nanti akan saya upload di YouTube ya, Marlam Channel. Jadi teman-teman bisa menggunakan. Oke, targetnya sudah clear ya. Targetnya udah clear, jadi teman-teman kalau misalnya seperti ini nanti dilihat reaksinya ya. Kalau reaksinya seperti ini ditunggu aja. Kalau misalnya tidak break area ini, kita bisa mapping berikutnya. Ya, seperti ini. Trading view-nya seperti ini, sudah capai target ya. Jadi kalau sudah target ini apa yang perlu kita lakukan? Ya kita menikmati ya. Menikmati kalau sudah capai target ini, kita tinggal menikmati saja. Jangan dipaksa untuk entry sell gitu. Karena goal itu adalah trendline, super trendline ya. Trend. Jadi dia follow trend. Jadi goal itu kalau trend jangan dilawan dulu. Harus nunggu konfirmasi harga dulu. Tapi kalau set B, goal itu bisa dijadikan untuk area entry. Ya, selamat datang buat teman-teman semuanya yang ikuti live ya. Saya saat ini live di Facebook. Kalau ada pertanyaan mau diskusi, jangan sungkan ya, silakan disampaikan di Facebook ya. Saat ini saya live di Facebook. Nah, video ini saya rekam, nanti saya juga upload di YouTube Marlam Channel. Jadi teman-teman bisa, kalau misalnya memang bermanfaat, bisa ditonton berulang-ulang. Tidak perlu langganan ya kalau yang ini. Jadi kenapa ini tadi P, teman-teman yang baru mengikuti live ini, kenapa ini P? Jadi gini, saya adalah langganan indikator dari salah satu trader Malaysia, namanya Vira Indikator. Di Telegram ada, silakan teman-teman bisa langganan atau masuk langganan VIP, cukup bawa IP-nya. Nah kemudian nanti akan di-add menggunakan trading view, kita akan mendapatkan seperti ini. Awalnya kalau goal menggunakan H1, nanti tunggu M15 cari area B juga. Kalau H1-nya ada signal B, maka M15 cari yang B juga. Nah, saat ini saya menggunakan H1. Nah, di sini ya, ini ada, ini saya hapus dulu ya, biar saya ulang ya, biar bermanfaat buat teman-teman semuanya. Karena trading saya sudah clear ya, live tradingnya sudah clear. Jadi ini saya akan perjelas kenapa ini P. Ya, kenapa ini P. Jadi begini, kalau ada harga, ya ini sudah terbentuk harga, kemudian naik, naik ditunggu naiknya maksimal berapa, kemudian ada harga turun. Nah, harga naik ini kita jadikan untuk area ya, di sini kita jadikan untuk patokan ya, patokan. Apa bahasa patokan itu? Ya, saya masih belajar juga menggunakan trading view karena selama ini menggunakan MT4. Saya belajar menggunakan trading view ya, masih belajar. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu teman-teman semuanya yang sudah mahir ya. Jadi kalau ini kita jadikan patokan ya, patokan HEG ya. Kenapa ini jadikan patokan HEG? Karena harga berikutnya ini sudah turun. Ini sudah turun. Ya, ini sudah turun ya. Jadikan HEG. Nah, HEG-nya ini kita garis ya, kalau di MT4 kita garis seperti ini. Nah, ini garis sekitar 45 derajat ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ini ada turun,
Nah, turun kemudian ada harga naik. Nah, ini kita jadikan patokan untuk low-nya. Karena ini sudah naik, kita jadikan patokan low-nya ya. Low-nya ini low. Nah, kita bikin garis trendline. Kemiringannya 45 derajat juga. Ini trendline kemiringannya 45 derajat. Ya kurang lebih ya, jangan saklek ya, dikira-kira aja 45 derajat. Kemudian dipantau harga ini mana yang break ya, mana ini harga ini yang break. Kalau ternyata harganya masih di area-area garis trendline, berarti garis trendline ini cukup kuat, garis trendline ini cukup valid ya. Saya ulangi lagi, kalau harga-harganya ini bergerak high low-nya ini di area-area garis trendline, berarti garis trendline yang kita buat ini cukup valid, dalam arti ini sebagai pembatas yang cukup valid, cukup kuat, seperti itu. Karena trendline itu sebenarnya kan support resisten. Kalau di atas gini sebagai resisten, kalau miring ke atas sebagai support. Nah, ini cukup kuat. Nah, setelah ada candle konfirmasi, ya ini ya candle yang break ini, ya candle yang break ini, break dari garis trendline yang kita buat tadi, maka inilah jadikan untuk mapping. Mapping itu apa? Mapping itu rencana kita trading. Nah, ini karena ini breakout dari garis trendline ini, breakoutnya naik, maka kita P. Nah, inilah kita akan gunakan untuk trading ya. Ini areanya ini kita gunakan untuk trading. Oke, jadi kita gunakan untuk trading. Tradingnya bagaimana caranya? Entry-nya kita bisa langsung entry dengan catatan apabila candle ini tidak terlalu panjang, breakout-nya tidak terlalu panjang. Jadi ya cukup kurang lebih antara support resistennya ini nggak terlalu panjang lah, gitu. Nah, kita mapping. Kenapa kalau panjang, Pak? Kalau panjang ya risikonya panjang. Tapi kalau pendek, seandainya atau andai kata kita B, maka risikonya di bawah ini tidak terlalu lebar, risikonya tidak terlalu besar. Katakanlah risiko dari sini cuma 20 pip. Nah, cari bandingan 1 banding 20 pip ini cepat gitu loh. Dengan cara seperti ini. Pak, itu kan harga sudah terbentuk. Iya, makanya kita justru sebelum terbentuk maka membuat trading plan. Jadi sebelum harga terbentuk, kalau sudah ada indikasi-indikasi yang kita pahami, maka buatlah trading plan, perencana, supaya ketika kita mau entry, kita sudah entry, kita punya skenario seperti itu. Nah, skenario-nya gimana? Kalau kita sudah entry, maka apabila tembus di bawah kita cut loss atau SL. Nah, apabila kita terlambat, kita nunggu retest. Nah, kalau saya tadi entry-nya di sini karena saya sudah tidak manto, dan tapi ternyata ada harga retest, tidak perlu disesali selagi harganya belum nembus bawah ya. Nah, ini selagi harganya belum nembus ini bawah ya, ke bawah, maka ini masih valid untuk area entry. Kecuali kalau ini harganya sudah nembus ke bawah, maka area ini batal. Areanya sudah batal. Sudah tidak bisa. Tapi selagi masih di area pullback ini, area trading plan kita ini, maka ini bisa untuk area entry. Resikonya adalah di bawah garis di sini, atau agar lebih aman lagi bisa di sini ya, disesuaikan ya dengan risiko masing-masing. Tapi gambarannya adalah risikonya di bawah area mapping kita. Kalau harganya sudah nembus ini, berarti ini mapping kita sudah batal. Kita bisa membuat skenario untuk entry berikutnya. Nah, kalau sudah entry, targetnya bagaimana? Kalau targetnya risikonya 20, ya targetnya 20, 40, 30,
tergantung kita bagaimana. Kalau saya targetnya adalah menggunakan area-area resisten terdekat di harga sebelumnya. Kalau pengen cepat di sini ya, di sini. Kalau pengen panjang di sini, karena di sini ada resisten kuat. Ini ditandai dengan beberapa harga yang tidak bisa menembus. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi itu cara entry-nya. Sekarang tidak ada analisa untuk sell ya. Saya tidak ada analisa untuk sell, tapi area-area seperti ini adalah area kuat untuk nahan. Nah, silakan diartikan sendiri ya. Kalau kuat nahan mau bagaimana? Tapi kalau cara entry dari awal adalah kita membuat trading plan di saat harga belum trending ya, membuat area mapping, area trendline saat harga belum trending. Kalau harga sudah trending, jangan sekali-kali kita melawan. Jadi nanti nunggu atau besok kita hari berikutnya, misalnya ini Senin ya kita mapping lagi. Tapi kalau misalnya saat ini tidak perlu kita trade istilahnya cari areanya, karena kalau mau menggunakan strategi ini adalah kita mapping di area sebelum trend, maka setelah breakout baru dijadikan sebagai konfirmasi. Mudah-mudahan bermanfaat ya video ini. Ini hampir jam 9 dan cukup bagus hari ini trading plan kita, live trade kita hari ini cukup bagus sesuai dengan trading plan kita. Sukses ya, sukses. Jadi teman-teman yang belum menyaksikan video, nanti bisa melihat video ini di Facebook saya atau di YouTube. Bisa dilihat diulang-ulang karena ini sangat bermanfaat ya video ini. Dan saya informasikan sekali lagi ya buat teman-teman semuanya, bagi yang mau membuat akun untuk belajar bisa menggunakan akun Sen. Nah, akun Sen ini bisa 1.000, 5.000, 10.000, angka-angka itulah sebagai angka psikologi kita. Karena nanti setelah kita terbiasa dengan akun belajar tersebut, kita tingkatkan ke akun standar, sudah terbiasa menggunakan angka-angka tersebut. Jadi akun Sen kalau sudah terbiasa, gunakan akun standar di broker lokal, misalnya DCFX. Ini broker yang bagus, depositnya cepat, WD-nya juga relatif cepat, dan servernya satset ya, tidak ada istilahnya loading, lag juga. Jadi silakan nanti dimanfaatkan dengan baik sarana-sarana yang ada. Sekali lagi saya sampaikan, kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi saya sampaikan ya, ini disclaimer dari saya bahwa perdagangan atau trading forex ya, perdagangan atau trading forex dan bull memiliki peluang mendapatkan keuntungan dan juga memiliki risiko kerugian. Jadi pelajari, pahami terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Jadi silakan belajar dulu sebelum melakukan transaksi di akun real. Bisa menggunakan akun demo, bisa menggunakan akun kecil Sen. Nah, Maram Edu Trade, Maram Channel Daily Trade Forex TV seputar forex dan Zada Group tidak menawarkan investasi, tidak menerima titip dana, tidak menawarkan perdagangan kontrak berjangka. Konten atau video ini bukan merupakan rekomendasi untuk melakukan transaksi, bukan signal trading. Jadi konten atau video ini sharing dasar trading dan cara transaksi trading yang lebih baik ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman memahami dari isi konten ini. Jadi saya tidak menerima investasi, tidak menerima titip dana, saya tidak menawarkan perdagangan kontrak berjangka ya. Hanya saya memberi informasi cara belajarnya yang lebih baik. Kalau belajarnya baik, insya Allah tradingnya ke depannya juga baik. Terima kasih yang sudah bersama Maram Channel live di Facebook. Nanti bisa teman-teman tonton berulang kali di channel YouTube atau di Facebook Maram Channel ini. Saran, kritikan, atau masukan apapun bisa disampaikan di kolom komentar ya. Jadi sampaikan di kolom komentar supaya saya terus bisa mengedukasi, memberikan informasi sehingga bermanfaat buat teman-teman semuanya.
Saya jaga kesehatan supaya kita sehat, akun sehat, dan kedepannya kita bisa membahagiakan keluarga dari bisnis ini. Terima kasih sudah bersama Maram Channel. Sampai jumpa di video berikutnya.